Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadisun hasan, yaitu hadis yang hasan. Hadis tersebut diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'mali sab'an, yaitu bersegeralah untuk beramal soleh sebelum datang 7 perkara. Apa 7 perkara tersebut? Kemudian Nabi bersabda, hal tantaziruna illa faqran munsiyan, tidaklah kalian menantikan kecuali bisa jadi menimpa kalian kemiskinan yang melupakan, au ghinan mutghiyan, atau kekayaan yang membuat seorang melampaui batas, au maradan mufsidan, atau penyakit yang merusak. Yang keempat, au haraman mufannidan, atau pikun, ya, tua yang melemahkan, ya. Au mautan mujhizan, atau kematian yang datang dengan tiba-tiba. Kemudian yang keenam, awid dajjal, fasyarru ghaibin yuntazar, atau dajjal fasyarru ghaibin yuntazar, yaitu hal yang gaib yang sangat buruk yang sedang dinanti kedatangannya. Awis sa'ata fasa'atu adha wa amar, atau yang ketujuh yang terakhir adalah hari kiamat, dan hari kiamat lebih dahsyat dan lebih pahit. Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk bersegera beramal sebelum datang 7 perkara yang menimpa kita, salah satunya atau sebagiannya, dan pasti akan menimpa kita salah satunya. Rasulullah mengatakan 7 perkara tersebut hendaknya kita beramal sebelum datang mendatangi kita. Yang pertama, faqran munsiyan, yaitu kefakiran yang buat seorang lupa atau melupakan seorang. Yang kedua, ghinan mutghiyan, kekayaan yang membuat seorang melampaui batas. Kemudian yang ketiga adalah maradan mufsidan, sakit yang membuat seorang rusak, ya, sehingga merusak kegiatannya, merusak tubuhnya. Kemudian haraman mufannidan, yaitu rasa tua yang membuat pikun, yang membuat lupa tentang banyak hal dengan hidup yang sangat sulit ketika di dalam kondisi tua. Au mautan mujhizan, kemudian yang kelima, kematian yang datang dengan secara mendadak. Kemudian yang ketujuh, dajjal. Dajjal adalah perkara gaib yang belum muncul, nanti akan muncul, namun dia sangat buruk. Fasyarru ghaibin yuntazar, yaitu perkara gaib yang dinantikan yang sangat buruk. Yang ketujuh, awis sa'ata, atau hari kiamat. Ya, kalau semuanya tidak kita temukan, maka paling tidak terakhir adalah pasti bertemu dengan hari kiamat, dan hari kiamat lebih dahsyat dan lebih pahit. Hadirin hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasulullah SAW membuka hadisnya dengan badiru. Badiru dari al-mubadarah. Al-mubadarah dalam bahasa Arab itu artinya segera. Segera sebelum datang sesuatu, yaitu sebelum dia tiba kau segera mendahuluinya, ya, segera dan mendahului. Dalam bahasa Arab namanya al-mubadarah. Dan kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi, banyak yang lafalnya mirip seperti ini, yaitu bersegera dalam beramal soleh. Seperti sabda Nabi SAW, badiru bil a'mali fitanan ka qita'al lail muzlim yusbihu al-abdu mu'minan wa yumsi kafiran. Bersegeralah melakukan amal-amal soleh sebelum datang fitnah-fitnah yang dahsyat, seperti potongan-potongan gelap malam yang orang tidak bisa melihat jelas di malam yang sangat gelap tersebut. Sehingga jadilah seorang di pagi hari beriman, kemudian sore hari menjadi kafir. Atau sebaliknya, ada yang kafir di pagi hari, kemudian sore bisa beriman. Sebelum datang fitnah-fitnah tersebut, bersegeralah untuk beramal soleh. Ini salah satu hadis yang mirip dengan hadis ini. Jadi Rasulullah SAW menyuruh beramal soleh sebelum tiba hal-hal yang dikhawatirkan. Ya, di antaranya dikhawatirkan timbul fitnah. Kalau fitnah sudah bergejolak luar biasa, terkadang seorang bisa terjebak, kemudian berubah imannya. Seperti zaman sekarang banyak orang terkena fitnah syubhat sehingga akhirnya membaca makalah-makalah yang ditulis oleh orang ateis, akhirnya berubah jadi ateis, atau ragu dengan agamanya, ya. Akhirnya menganggap semua agama benar,
menganggap bahwasanya menyembah Allah sama dengan agama syirik, menyembah makhluk ya. Dan banyak dai-dai yang menyeru kepada hal tersebut, menganggap semua agama sama, menganggap semua agama adalah benar, menyamakan antara agama tauhid dan agama-agama yang menyeru kepada penyembahan terhadap makhluk-makhluk, entah kepada nabi, entah kepada hewan, entah kepada pohon. Ini syubhat. Jadi bisa jadi orang di pagi hari masih beriman, dia baca suatu makalah tulisan, dia akses di dunia maya, sorenya dia bisa berubah. Dia bisa berubah ya. Apalagi zaman sekarang banyak anak-anak muda yang terprovokasi untuk mengenal namanya agnostik, yaitu aliran yang masih meragukan Tuhan ada atau tidak. Anak muda sekarang banyak coba-coba ya. Saya beberapa waktu yang lalu ada pas Ramadan ada seorang lelaki dan istrinya datang kemudian mengeluh tentang anaknya. Anaknya sekolah di luar negeri sekarang mengiklankan saya tidak lagi mau puasa, tidak mau lagi sholat. Kenapa? Karena pemahaman agnostik. Jadi anak-anak coba-coba, ingin tahu, akhirnya tidak punya dasar agama yang kuat. Pagi masih beriman, sore sudah tidak beriman lagi. Hari ini puasa, besok sudah memproklamirkan saya tidak mau puasa lagi. Ini terjadi. Dan itu terjadi ya. Dan banyak hal, maka sebelum datang hal-hal yang berbahaya, kata Nabi, segeralah banyak beramal. Karena dengan beramal soleh, seorang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh lagi, hadis yang mirip seperti ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, iktanimu khamsan qabla khamsin. Gunakanlah kesempatan melakukan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Jadi Rasulullah suruh, mumpung masih ada kesempatan, gunakanlah kesempatan, manfaatkanlah atau lakukanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Kata Nabi SAW, misalnya kata Rasulullah SAW, syababaka qabla haramik. Silakan. Manfaatkanlah masa mudamu sebelum masa tuamu. Ya, mumpung masih muda, masih bisa banyak beraktivitas, masih energik, maka lakukan amal soleh. Tentu tidak sama ketika sudah tua. Sudah tua tentu energi berkurang, kemampuan berkurang, kecerdasan berkurang. Semuanya mengalami penurunan. Itu sifat manusia. Kata Nabi, syababaka qabla haramik. Mumpung masih muda, maka manfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu. Kemudian kata Nabi SAW, sihataka qabla saqamik. Mumpung masih sehat, beramal soleh. Manfaatkan sebelum datang sakit. Kalau sakit, susah kita mau beramal soleh, beraktivitas, apalagi sakit yang parah. Kemudian kata Nabi SAW, ghinaka qabla faqrik. Mumpung masih punya uang, sebelum ditimpa dengan musibah sehingga tidak punya harta. Kalau punya harta, gunakan. Untuk bersedekah, untuk menyambung silaturahmi, untuk memberi kebahagiaan bagi kaum muslimin, bantu orang susah. Nanti ada suatu waktu, misalnya datang menimpamu, kau tidak punya harta, kau tidak bisa beramal saleh. Maka mumpung masih kaya, maka bersedekahlah sebelum datang kemiskinanmu. Kata Nabi SAW juga, faragaka qabla syughlik. Mumpung masih punya waktu luang. Nanti kalau sudah sangat sibuk, tidak punya waktu luang, tidak sempat mengaji, tidak sempat beribadah, tidak sempat silaturahmi, bahkan tidak sempat berbakti sama orang tua dengan alasan kesibukan yang luar biasa. Kata Nabi, mumpung masih punya waktu luang. Yang terakhir kata Nabi SAW, hayataka qabla mautik. Mumpung masih hidup sebelum mati. Kalau masih hidup, masih bisa beramal. Punya cita-cita masih bisa diwujudkan. Cita-cita pingin hafal ini, pingin hafal pingin belajar ini. Tapi kalau udah mati udah nggak bisa. Cita-cita apapun tidak bisa dipenuhi. Ini contoh. Hadis-hadis ini mirip seperti hadis yang sedang kita bahas. Jadi Rasulullah mengatakan, badiru bil a'mali sab'an. Segeralah melakukan amal soleh sebelum datang 7 perkara. Yang 7 perkara ini akan menimpa kalian salah satunya atau sebagiannya. Tadi apa kita bilang 7 perkara? Miskin yang melupakan, kaya yang membuat apa? Lalai, penyakit yang merusak. Kemudian apa tadi? Tua yang apa? Ya, tua yang bikin pikun. Kemudian kematian datang tiba-tiba. Kemudian Dajjal yang mungkin akan datang. Yang terakhir adalah hari kiamat. Kalau kita perhatikan hari seperti ini semuanya adalah bentuk kasih sayang Nabi SAW kepada kita semua ya. Karena kita harus sadar hidup ini bukan cuma di dunia ini. Kita ada kehidupan selanjutnya. Kita sudah melewati alam-alam yang lain. Kita dulu pernah mungkin di alam ruh.
kemudian kita pernah di alam janin, sekarang kita di alam nyata yang kita jalani sekarang. Ini bukan akhir daripada kehidupan. Setelah itu kita akan meninggal dan kita akan masuk pada alam lain-lain, alam yang lebih dahsyat, alam barzakh, alam kubur. Setelah alam kubur kita akan dibangkitkan, kemudian kita akan masuk dalam namanya alam akhirat yang dia adalah abadi selama-lamanya. Saya sering sampaikan bahwasanya kita di dunia kita bisa mengukur status kita di dunia dalam kehidupan nyaman, ekonomi kita lebih baik daripada si fulan, mungkin kita lebih rendah daripada si fulan. Ya, kita bandingkan, kita tahu status ekonomi kita di dunia, status kehidupan kita, tapi status kita di alam barzakh kita tidak tahu. Nanti kita bagaimana? Hidup nyaman atau tidak, nggak ada yang tahu. Ya. Belum lagi kita nggak akan tahu atau kita tidak tahu bagaimana status kita di hari akhirat setelah dibangkitkan. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidhatur rafi'ah." Jika tiba hari kiamat, ya, laisa liwaqa'atiha kadhibah, dan hari kiamat pasti terjadi, ya. Kemudian kata Allah, khafidhatur rafi'ah. Hari kiamat tersebut akan meninggikan dan akan merendahkan. Khafidah merendahkan, rafi'ah mengangkat. Sebagian ahli tafsir mengatakan hari kiamat akan mengungkap hakikat seseorang. Ada sebagian orang ketika di dunia disangka derajatnya tinggi, ternyata di akhirat derajatnya rendah, serendah-rendahnya. Dan ada orang di dunia disangka derajatnya rendah, ternyata di akhirat derajatnya sangat tinggi. Maka hari kiamat akan mengungkap hakikat derajat seseorang. Apakah derajatnya tinggi atau derajatnya rendah. Sekali lagi saya katakan, kita di dunia kita tahu derajat kita. Kita tahu derajat kita secara ekonomi, secara sosial, tingkatan status sosial kita ngerti, tapi pada kehidupan berikutnya kita tidak tahu. Nah, dari sinilah datang kasih sayang Nabi SAW mengingatkan kita agar kita jangan membatasi perencanaan kita pada kehidupan yang kita jalani ini. Kita harus punya rencana untuk kehidupan berikutnya, yang harusnya kita lebih benar-benar fokus untuk merencanakan kehidupan berikutnya. Kita di dunia kita boleh bangun rumah yang indah, maka di akhirat harus lebih utama kita bangun istana yang lebih indah, karena yang di dunia akan kita tinggalkan, kita akan menuju yang akan kita tempati lama-lamanya. Disitulah datang perintah Nabi untuk bersegera dalam beramal saleh. Ya. Makanya kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran, datang semuanya tidak ada sekedar beramalah. Ya. I'malu, begitu saja enggak. Tapi datang perintah-perintah dalam Al-Quran dengan isyarat untuk bersegera atau cepat atau berlomba. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin." Kata sari'u artinya cepatlah. Cepatlah menuju ampunan Allah dan cepatlah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan untuk orang bertakwa. Allah tidak mengatakan berjalan menuju surga, tidak, tapi cepatlah. Lafal yang datang musara'ah itu cepat. Jadi untuk beramal soleh jangan malas-malas, jangan tunda-tunda, segera. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum." Sabiqu itu diluanlah, cepatlah ketika beramal soleh untuk menuju surga Allah, untuk menuju kehidupan yang abadi. Kemudian dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wastabiqul khairat." Berlombalah dalam kebaikan. Dalam ayat yang lain ketika Allah sebutkan tentang nikmat surga, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Untuk urusan surga bersainglah. Maka datanglah perkataan para salaf tentang hal ini. Kata Hasan Al-Basri, jika kau melihat seorang melampauimu dalam urusan dunia, maka saingilah dia dalam urusan akhirat. Kita boleh-boleh aja menyaingi orang urusan dunia, kita pengen lebih. Boleh-boleh aja, tapi jangan lupa yang penting itu di akhirat, bukan yang sekarang. Ya, alhamdulillah di dunia kita menjalani kehidupan, kita masih bisa makan, bisa minum, bisa tidur ya. Dengan status ekonomi apapun kita bisa makan, bisa tidur, bisa istirahat. Ya, mungkin beda tempat tidur, beda tempat tinggal, tapi tidur tetap tidur, makan tetap makan. Safar tetap safar ya. Satu naik bisnis kelas, satunya naik ekonomi, tetap juga naik pesawat. Satu mobil mewah, satu mobil, tetap aja naik mobil, alhamdulillah. Mau tidur harga tempat tidur 100 juta dengan harga 5 juta, tetap aja tidur ya. Tapi yang kita pikirkan adalah bagaimana kehidupan selanjutnya. Nah, untuk kehidupan selanjutnya kita harus cepat-cepatan, bersegera. Kenapa disuruh bersegera oleh Nabi SAW? Karena kalau kita tidak bersegera, akan datang
halangan yang buat kita terhalang untuk bisa beramal soleh. Ini yang Rasulullah khawatirkan. Karena tidak ada yang duga datang penghalang-penghalang tersebut dengan tiba-tiba. Ya. Maka Rasulullah sebutkan, jangan sampai kau lagi punya uang, kemudian kau tidak beramal soleh, ternyata tiba-tiba datang kefakiran yang luar biasa, sehingga membuat engkau lupa untuk bisa beribadah. Banyak orang yang miskin, kemudian lupa untuk beribadah. Kenapa? Sibuk mencari makan, sehingga lupa untuk beribadah. Ya. Atau mungkin kaya berlebihan, sehingga lupa dengan ibadah karena sibuk dengan kekayaannya. Dan seterusnya. Makanya Rasulullah mengatakan, manfaatkan 5 sebelum 5 tadi. Mumpung masih ada waktu luang sebelum sibuk, mumpung masih muda sebelum tua, mumpung masih punya duit sebelum miskin, mumpung sehat sebelum sakit, dan mumpung masih hidup sebelum mati. Tapi ini semua adalah perintah Nabi SAW untuk bersegera dalam beramal saleh. Tapi kita bahas satu persatu di sini. Kata Rasulullah SAW, badiru bil a'mali sab'an. Bersegeralah beramal saleh sebelum datang 7 perkara. Ya. 7 perkara tersebut pasti akan mendatangi kita, salah satunya atau sebagiannya. Hal tantadhiruna illa faqran munsiyan. Apa yang kalian nantikan kecuali kemiskinan yang melupakan. Apa yang disebut faqran munsiyan? Itu kefakiran yang buat seorang akhirnya lupa banyak hal. Dia lupa untuk beribadah, dia lupa untuk berzikir, dia lupa untuk menjalani kemaslahatan dirinya. Kenapa? Karena fakir, kemiskinan yang luar biasa. Sehingga dia pikirnya bagaimana bisa makan. Ya. Alhamdulillah kita tidak seperti itu. Tapi ada orang seperti itu. Karena kefakiran yang luar biasa, akhirnya sibuk bagaimana yang penting bisa makan. Sehingga lupa untuk ibadah, lupa untuk berzikir, lupa untuk baca Al-Quran. Dia kerja sampai 12 jam, datang ke rumah sudah letih. Ya, tidak bisa beraktivitas apa-apa. Ngaji juga nggak bisa, baca Quran nggak sempat. Karena sibuk mencari nafkah. Ya. Sebagian orang ada tagihan, dia harus memenuhi tagihan tersebut, dia harus kerja terus karena kebutuhan yang mendesak sehingga buat dia lupa. Ini disebut dengan faqran munsiyan ya. Ada sebagian orang yang fakir tapi dia masih bisa kontrol dirinya, dalam kemiskinannya dia bisa beribadah, dalam kemiskinannya dia bisa salat dengan baik, bisa berdoa kepada Allah, bahkan di balik kemiskinannya dia malah mendapat banyak maslahat, dia semakin ingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang miskin seperti itu. Dan sebagian orang miskin sebaliknya, ketika dia ditimpa dengan kemiskinan, dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kemiskinan yang buat dia benar-benar lalai dan lupa dari kebaikan-kebaikan karena sibuk mencari nafkah. Tapi yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, au ghinan mudghiyan ya. Atau seorang bisa ditimpa dengan ghinan mudghiyan, yaitu kekayaan yang mudghi, maksudnya yang buat seorang melampaui batas. Dan ini juga suatu bahaya yang tidak disadari oleh sebagian orang-orang yang diberi kelebihan harta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innal insana la yatgha." Sungguhnya manusia itu kalau kaya maka dia lupa diri. Ar-ra'ahu staghna. Manusia benar-benar melampaui batas kapan? Ar-ra'ahu staghna, tatkala dia memandang dirinya sudah berkecukupan. Inilah banyak menimpa orang-orang yang diberi kelebihan harta, sehingga ketika punya harta lebih maka timbullah inovasi-inovasi untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Sibuk misalnya jalan-jalan melulu, buang-buang uang, sibuk untuk beli barang-barang yang branded. Pikiran dia beli branded, terus pikiran dia cuma itu. Ya. Pikiran dia beli barang-barang mewah. Padahal itu semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia melampaui batas. Allah tidak melarang kita menikmati harta yang kita miliki, tapi yang dilarang adalah melampaui batas. Jadi masalah ya. Nanti kalau sudah terlalu melampaui batas, akhirnya berlanjut pada keangkuhan dan kesombongan. Ya. Lifestyle yang harus mewah, tidak merasa pede kalau dengan lifestyle yang biasa, ya akhirnya terjebak dengan pola hidup yang ingin diakui oleh orang-orang teman-teman di sekitarnya. Ya. Saya ingatkan kepada ibu hati-hati jangan terjebak dengan pola hidup seperti itu. Ibu punya duit, maunya beli tas yang branded, ya, dompet yang branded, sendal yang branded, semuanya harus yang apa? Branded. Ya, ini buat apa kalau seperti terus ya? Ini berlebihan, ya. Kita kalau punya mungkin 1, 2 untuk keperluan, tapi kalau semua harus branded, hanya buang-buang duit, tidak ada faedahnya, ya. Sehingga akhirnya
membeli barang-barang yang berlebih-lebihan. Dan Rasulullah SAW melarang namanya israf. Israf itu secara sederhananya adalah membeli barang dengan harga yang banyak tetapi fungsinya sedikit. Itu namanya israf. Kalau benar dia mahal tapi fungsinya bagus, nggak ada masalah. Orang beli mungkin komputer yang mahal tapi fungsinya diperlukan, mobil yang bagus supaya fungsinya jelas, nggak ada masalah. Tapi kalau hal yang mahal, fungsinya nggak jelas, ini namanya israf. Masih hati-hati kalau beli sepatu, kemudian beli apa? Beli dompet ya, beli tas. Tas harga 500 juta, fungsinya apa? Ya, untuk nyimpan ATM suami. Fungsinya apa? Tas mahal-mahal. Ya. Bukan masalah saya punya uang, ya bukan masalah uang, kau akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah, seperti ini kekayaan yang buat seorang lupa. Coba seandainya uang tersebut dia gunakan untuk yang lain, untuk kemaslahatan, untuk membantu orang miskin, untuk bangun masjid, yang lainnya tentunya lebih banyak manfaatnya. Maka agar kita tidak terjebak dengan kekayaan yang melupakan, hendaknya seorang setiap dia beraktivitas, dia mau beli apa, dia mau kemana-kemana, maka dia harus tanya pada dirinya, saya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan diberdirikan oleh Allah dan saya akan ditanya, kenapa kau melakukan ini? Kenapa kau beli ini? Karena setiap orang yang punya uang akan ditanya oleh Allah dengan dua pertanyaan. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia dapatkan harta tersebut dan kemana dia konsumsikan, kemana dia belikan, ya. Kemana dia belanjakan. Itu pasti akan ditanya oleh Allah kepada kita semua. Nah, kalau kita melatih diri, setiap kita punya harta, pastikan harta kita dari sumber yang halal. Yang kedua, kita kemanakan harus kita pastikan juga. Karena kita pasti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau beli barang-barang yang berlebihan, kalau kita bisa jawab, silakan. Kalau enggak usah ya. Enggak usah. Masih banyak hal yang bermanfaat yang bisa kita lakukan dengan harta tersebut. Maka dulu orang-orang miskin dari kalangan para sahabat cemburu kepada orang kaya dari kalangan para sahabat. Kenapa? Karena orang kaya dari kalangan para sahabat menggunakan harta mereka untuk berinfak di jalan Allah. Maka orang miskin berkata, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujuri." Ya Rasulullah, orang-orang kaya mereka telah membawa pahala yang banyak. Kenapa bisa demikian? Kata para sahabat yang miskin, "Yusalluna kama nusalli." Kami salat, mereka juga salat, ya. "Yasumuna kama nasum." Kami puasa, mereka juga puasa. Kami solat, mereka solat. Kami puasa, mereka juga puasa. Tetapi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Tapi mereka bisa bersedekah, kami tidak bisa. Mereka bisa bersedekah, kami tidak bisa. Artinya para sahabat yang diberi kelebihan harta oleh Allah, mereka gunakan kesempatan ini untuk beramal soleh yang tidak bisa dilakukan oleh orang miskin. Akhirnya Rasulullah kabarkan kepada orang miskin, agar kalian bisa menyaingi orang kaya, maka kalian bersedekah dengan cara lain. Sedekah bukan dengan harta tapi dengan zikir, bertasbih, bertahlil, bertakbir, baca Quran, bantu orang, ya. Maka sahabat pun melakukan, yang miskin-miskin semangat berzikir. Akhirnya yang kaya juga dengar tentang keutamaan berzikir, maka yang kaya juga berzikir. Akhirnya sahabat miskin datang lagi, "Ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna." Yang kaya-kaya juga dengar, ternyata mereka juga berzikir. Jadi tetap saja kita kalah. Kata Rasulullah SAW, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Ini adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka kita kalau diberi amanah dari Allah, harta itu amanah, ya. Saya perlu ingatkan kepada diri saya pribadi dan bahwasanya harta itu amanah, ya. Karena kita tahu kita sering kalau ada musibah kita bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah. Jangankan harta kita ini milik Allah dan kita akan dikembalikan kepada Allah, ya. Allah juga berfirman, "Wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum." Berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang Allah berikan kepadamu. Kata Allah, bersedekahlah kepada mereka dengan harta Allah yang Allah berikan kepadamu. Jadi harta yang kita pegang ini milik siapa? Hakikatnya milik Allah. Kita hanya diamanahi. Kemudian juga dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya, mimma ja'alakum mustakhlafina fih, ya. Berinfaklah dengan harta yang Allah jadikan kalian memilikinya, ya. Jadi harta ini jangan sampai membuat kita melampaui batas. Maka kita harus kontrol. Saya rasa paling baik kita mengontrol harta dengan selalu kita
bawa dalam benak kita dengan dua pertanyaan. Ini harta kau dapatkan dari mana? Yang kedua, kemana kau infakkan? Ya. Sehingga dengan demikian kita tidak berlebih-lebihan. Karenanya ketika dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, "Ittala'tu ala ahli jannah fawajadtu aktsara ahliha al-fuqara." Aku menengok kepada surga dan aku mendapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang miskin. Kenapa? Karena orang miskin banyak kalau mereka diuji dengan kesulitan mereka bisa bersabar. Tapi orang kaya kalau diuji dengan kekayaan banyak mereka tidak lulus. Terbawa, mereka togoh melampaui batas ya. Atau punya uang ke sana kemari, akhirnya bermaksiat dengan uang tersebut, hambur-hamburkan uang. Maka ini semua membuat mereka tidak lulus dalam ujian. Maka seorang yang diberi taufik oleh Allah, orang yang bahagia adalah orang diberikan harta kemudian digunakan di jalan Allah. Kata Nabi SAW, "Ni'ma al-malu salih li rajulis salih." Sebaik-baik harta jika dimiliki oleh seorang yang saleh. Ya. Kesempatan ya. Kalau kita punya harta, tidak usah ragu-ragu kita untuk bantu ya. Menyumbang di jalan Allah. Seakan-akan kita sedang menabung di banknya Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang kalau semangat punya uang kita tabung di bank di dunia yang akan kita tinggalkan. Kita tabung di banknya Allah dan Allah akan kasih balasan dengan riba sistemnya Allah. Allah kasih berlipat-lipat ganda. Bunganya berlipat-lipat ganda. Ya, apalagi kalau infak tersebut fi sabilillah minimal 700 kali lipat. Minimal 700 kali lipat. Maka seorang silakan menikmati kehidupan di dunianya tapi jangan lupa untuk siapkan istana di alam berikutnya. Kita semua akan masuk dalam alam tersebut. Sudah banyak saudara-saudara kita, orang tua kita, teman-teman kita sudah masuk di alam tersebut. Kita enggak tahu nasib mereka di sana seperti apa. Kita sekarang masih hidup, kita bisa persiapkan bagaimana masa depan kita di alam berikutnya. Rasulullah bilang segera. Ya, kalimatnya apa? Segera. Sebelum datang hal-hal yang akan menghalangi. Baik, jadi ini yang berikutnya. Tadi yang kedua, ghinan mutghiyan. Jangan sampai kamu tidak beramal soleh, sementara kemudian kamu ditimpa dengan kekayaan yang buat kau lalai. Kalau udah lalai, tadi ya, banyak urusan, banyak bisnis yang harus dijalani, banyak laporan harus diperiksa. Waktu habis ya. Waktu habis ya. Waktu habis. Untuk ngurusin dunia. Bahkan sebagian orang kaya tidak menikmati dunianya ya. Dia ngurusin dunia terlalu banyak sampai orang pada libur dia juga harus kerja. Ya, waktu dia libur cuma sedikit. Sehingga dunia juga dia dapatkan tidak seperti yang dia bayangkan. Waktu dia habis banyak untuk bikin urusan sana orang pada tidur dia belum tidur. Terus dia dapat ya tidak seberapa. Akhirat dia lupakan, ini yang bahaya. Akhirat dia lupakan. Yang berikutnya yang ketiga, au maradan mufsidan atau penyakit yang merusak ya. Penyakit yang merusak. Sebagian penyakit benar-benar merusak kita, yang merusak misalnya organ pernapasan kita, merusak darah kita, darah menjadi rusak, ada misalnya kanker darah lah macam-macam terkait dengan darah ya. Merusak jantung kita ya. Merusak tubuh kita, merusak kulit kita, penyakit macam-macam. Yang penyakit ini tersebut kalau sudah menyerang seseorang, maka dia akan sulit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang kalau sudah sakit terkadang dia ya hanya mikir dirinya, sudah istrinya kurang dia pedulikan, anaknya, karena dia sedang sibuk menghadapi penyakit yang dia rasakan. Sehingga terkadang dia lupa juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya mumpung masih sehat, beramal soleh yang bisa kita lakukan ya. Ya, mumpung masih sehat. Akan datang suatu saat kita sakit, kita sudah enggak bisa beraktivitas sebagaimana kita masih muda ya. Namun subhanallah, ini di antara keindahan syariat. Kalau seorang di masa mudanya atau di masa sehatnya dia melakukan aktivitas amal soleh, kemudian ketika dia sakit dan dia tidak bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya, tetap dicatat Allah aktivitas sebagaimana yang dilakukan ketika masih muda. Misalnya seorang ketika masih muda atau masih sehat, dia waktu sehat ternyata dia suka sholat malam, dia suka baca Quran, dia suka pergi ke masjid. Kemudian dia ditimpa dengan sakit. Maka dia harus duduk di kursi roda, dia sudah tidak bisa seperti dulu. Tetap dicatat pahalanya sebagaimana aktivitasnya ketika dia masih apa? Sehat. Yang Allah nilai adalah bagaimana ketika belum ada uzur. Karena Allah tahu seandainya tidak ada uzur, dia akan melakukan kebiasaannya. Rasulullah SAW bersabda,
Dalam hadisnya, "Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu minhu muqiman sahihan." Jika seorang hamba safar atau sakit, tetap dicatat bagi dia amal soleh yang biasa dia lakukan ketika sehat dan ketika tidak bersafar. Kita ketika tidak sedang bersafar, alhamdulillah kita mungkin sholat malam, mungkin kita sholat qobliyah dan ba'diyah, mungkin kita puasa Senin Kemis. Ketika kita safar, kita tidak bisa melakukannya karena banyak kegiatan, letih, capek, mungkin tidak ada tempat untuk bernaung yang nyaman. Maka Allah tetap catat kebiasaan kita ketika kita sedang tidak bersafar. Karena Allah tahu kalau kita tidak bersafar, kita biasa kegiatannya seperti ini. Biasanya sholat malam, biasanya puasa Senin Kemis, biasanya nyambung silaturahmi kepada orang tua, biasanya nelpon kerabat. Ketika kita bersafar, kita sibuk, tidak sempat melakukan itu semua, tetap dicatat oleh Allah kebiasaan yang kita lakukan. Sama ketika kita sehat. Kita sehat, kita biasa ibadah tersebut, biasa baca Quran, sehari bisa baca setengah juz, kemudian kita bisa sholat malam, kita bisa puasa Senin Kemis misalnya, kita bisa ziarah ke orang tua, silaturahmi. Nah, ketika kita sakit, kita nggak bisa melakukan itu semua, maka tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala kebiasaan yang kita lakukan. Makanya di antara hal yang harus kita perhatikan, ketika masih sehat, maka manfaatkan kesehatan kita. Sebelum datang maradhan mufsidan, penyakit yang merusak ya. Penyakit yang merusak. Sebenarnya orang kasihan gitu, kalau udah sakit nggak bisa apa-apa ya. Tadi tubuhnya kuat, tiba-tiba sakit. Nggak bisa beraktivitas, kemampuannya hilang ya. Ya, kemampuannya hilang. Nah, kalau dia sebelum sakit ternyata dia orangnya banyak beribadah, tetap dicatat ibadahnya meskipun dalam kondisi sakit. Yang berikutnya, au haraman mufnidan, atau tua yang membuat orang pikun. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, disebut dengan ardhalul umur, yaitu umur yang membuat kondisi orang sangat rendah, yaitu sudah tua, dia nggak bisa beraktivitas, kurang kemampuannya, suka lupa-lupa. Kata Allah, wa minkum man yutawaffa wa minkum man yuraddu ila adzaril umuri likai la ya'lamu min ba'di ilmin syai'a. Di antara kalian ada yang Allah wafatkan sebelum pikun. Ada yang Allah wafatkan. Dan di antara kalian ada orang yang tetap hidup tapi dalam kondisi apa? Pikun, sehingga dia lupa apa yang pernah dia lakukan. Manusia, subhanallah, kalau hidup lama pun dia tidak akan bisa energik seperti biasanya. Lama-lama dia semakin apa? Semakin tua, semakin tidak mampu, kemudian akalnya mulai berkurang ya. Kemarin saya sempat lihat orang tua ya, di masjid dia baca Al-Quran, subhanallah, dia baca Quran. Cuma dia gemetar luar biasa, gemetar. Dia kalau buka lembaran gemetar. Ya, subhanallah. Ya kita mumpung tidak begitu, mumpung masih bisa baca Quran dengan mudah, buka lembaran dengan mudah, baca Quran lewat HP. Ya, semangat ya. Nanti kalau sudah masa tua, banyak yang tidak bisa kita lakukan. Bahkan bisa kembali kepada ardhalil umur, yang tadinya cerdas jadi kekanak-kanakan. Yang tadinya wibawa jadi seperti anak kecil. Bahkan menghadapi anak kecil lebih mudah daripada menghadapi orang tua yang sudah seperti anak-anak. Dia tidak dirinya saja yang letih, dia meletihkan orang di sekitarnya. Ini manusia bisa mengalami demikian. Nah, mumpung kata Nabi belum engkau merasakan kondisi seperti itu, mumpung maka beramal solehlah. Ya, karena setiap kita, kalau kita pun umur panjang, kita akan merasakan ini. Enggak ada orang umur panjang ya kemudian tetap cerdas ya, kecuali mungkin para ulama. Para ulama yang saya temui, beberapa ulama yang umurnya 90 tahun lebih masih cerdas, masih kuat, tapi energi sudah tidak seperti dulu. Tapi otaknya masih cerdas, masih luar biasa karena hafal Quran dan selalu mengulang-ulanginya. Tapi kebanyakan orang tidak demikian. Tadinya dia profesor, kemudian tua, selesai. Dia mulai pikun-pikun, mulai apa? Lupa-lupa ya. Dulu saya ingat, saya waktu masih di kuliah ya, di teknik kimia, ada dosen sudah sangat tua. Entah mungkin 70 atau 80 tahun dosen. Ini dosen terkenal, dosen senior. Sehingga dia sudah sangat sulit untuk mengajar. Kalau dia berjalan dengan berat, kemudian dia bicara, entah dia bicara apa, kita juga tidak paham. Padahal dulu dia pintar.
Subhanallah, di tengah pengajaran belum habis semester dia meninggal dunia. Semua muridnya dikasih B atau A, saya lupa. Tapi ini tadinya orang pintar, ketika dia sudah tua dia nggak bisa ngajar, Ya nggak bisa maksa, udah tua. Ya. Nah, kita sekarang masih muda, masih punya kemampuan untuk berfikir, masih tidak pikun. Gunakan kekuatan akal kita untuk merenungkan ayat-ayat Allah, untuk belajar tafsir, untuk belajar hadis-hadis Nabi, untuk akhirat kita semuanya. Ini semua kan Rasulullah sebutkan untuk agar kita pikirkan alam berikutnya. Yang sekarang alhamdulillah saya sering sampaikan, kita di dunia sekarang alhamdulillah nyaman-nyaman aja. Mau banyak masalah kita masih makan, kita masih tidur, kita masih bisa melakukan aktivitas dunia, masih bisa bercengkerama dengan anak istri. Tapi yang jadi masalah adalah kehidupan berikutnya. Ini kesempatan Bung masih bisa beramal soleh sebelum datang haraman mufnidan atau mufannidan. Masa tua yang buat seorang sudah tidak bisa mengontrol dirinya lagi. Saya kemarin ketemu ada kerabat umurnya 88 atau berapa. Sebelumnya dia masih, Masya Allah, dia masih setiap jam 3 dia bangun baca Quran. Udah tua, tapi setiap jam 3 dia bangun baca Quran. Sekarang sudah mulai enggak kenal orang di depan dia. Karena sudah 89 kalau nggak salah umurnya. Sudah mulai pikun. Tapi insya Allah karena dia waktu masih sehat, dia selalu baca Quran. Insya Allah catat pahalanya sebagaimana yang sering dia lakukan. Ya. Tapi ada orang yang sebaliknya udah umur 70-an masih main game. Waktu umurnya habis buat tidak ada manfaatnya untuk akhirat kelak. Ya. Tidak ada manfaatnya. Makanya kapan lagi kita mau semangat ya? Kapan lagi kita mau semangat? Ini kalau udah sedikit pikun sudah selesai. Ngomel sana, ngomel sini, marah sana, marah sini. Nanti kalau bilang sudah sholat belum? Sudah azan belum? Sudah nanti. Saya mau sholat. Sudah tadi mak sudah sholat. Enggak, saya belum sholat. Ribut sama anaknya. Nanti harus ditalkin. Mak baca Al-Fatihah. Saya pengen sholat tapi Al-Fatihah lupa. Dia talkin. Tapi tidak apa-apa kalau kebiasaan dia. Itu insya Allah semua pahala. Yang jadi masalah kalau kita baru sadar sudah pikun, nanti susah. Baru mau kenal Allah sementara kita sudah mulai pikun. Sayang. Mumpung kita masih ada umur, masih berpikir dengan masih kuat, masih energik, manfaatkan waktu ya. Manfaatkan kekuatan tersebut. Nanti kapan datang uzur, tetap dicatat amal soleh kita ya. Ada yang bilang, Ustaz, kenapa safar melulu? Ya enggak apa-apa, saya masih muda, ini udah tua saya enggak bisa safar. Kesana kemari saya sudah didomplok di rumah aja udah. Kalau masih muda nggak ada masalah. Kita kesana kesini, yang penting berusaha melakukan kebaikan. Nanti ada saatnya saya nggak bisa apa-apa. Ya. Entah meninggal, entah tua nggak bisa kesana kemari, sudah selesai. Ya. Kenapa masih muda umroh? Nggak apa-apa umroh, masih muda. Udah tua umroh setengah mati. Kita nggak bisa energik seperti dulu. Sebenarnya orang mau haji jangan haji setelah tua, masih muda hajian kamu, masih kuat. Masih pergi ke Arafah dengan energik, masih bisa berdoa dengan kuat berdoa, masih bisa tawaf, masih sa'i, masih kuat. Nanti haji umur 60, 70 sudah lemas, didorong orang. Lewat Hajar Aswad, Allahu Akbar enggak kuat. Kalau masih energik, Allahu Akbar masih. Nanti kalaupun kita sudah terbiasa melakukan kebaikan, ketika kita mengalami pikun, kita nggak bisa lagi melakukan seperti sebelumnya, pahala tetap mengalir. Itulah baiknya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pahala tetap mengalir? Karena Allah tahu kalau seandainya dia energik, dia pasti melakukan amal soleh seperti kebiasaannya. Yang kita khawatirkan kita di masa kita masih energik, masih pikiran masih kuat, kita malas-malasan itu masalah. Sehingga ketika datang uzur tersebut, kita nggak dapat nilai plus. Kita nggak dapat nilai plus ya. Ya, makanya kalau kita sedang safar lihat orang-orang tua di masjid kita, subhanallah. Apakah saya mungkin sampai masa seperti dia, susah, didorong orang? Belum tentu ya. Kalaupun sampai itu nggak bisa apa-apa. Mau bicara ceramah nggak kuat. Ya. Ada guru saya ceramah di Masjid Nabawi, sudah usia 90 lebih, dia suaranya nggak bisa lagi. Nggak bisa ngajar lagi. Tapi apa yang dilakukan selama ini pahalanya luar biasa. Ya, ada kita bicara dengan orang udah tua, cedal dia dengan namanya manusia seperti itu. Ya. Allah mengatakan, Allah menjadikan manusia min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, dari lemah, anak kecil kemudian menjadi kuat, jadi pemuda yang kuat. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah itu Allah turunkan lagi dari tadi puncak kekuatan menjadi lemah dan menjadi tua.
Dan kata Allah, wa minkum man yuraddu ila adalil umur. Di antara kalian ada yang dikembalikan kepada umur yang paling rendah, yang paling jelek, yaitu pikun sebelum meninggal dunia. Makanya di antara doa Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika an uradda ila adalil umur. Kata Nabi, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dikembalikan kepada umur yang memikunkan. Rasulullah berlindung. Ya, Rasulullah meninggal bukan dalam kondisi apa? Pikun. Ya. Maka ini jangan sampai kita malas-malas beribadah, kemudian datang masa pikun, sehingga kita sudah tidak bisa lagi beribadah sebagaimana tidak energetik seperti dulu. Kemudian kata Nabi SAW yang berikut, yang keberapa? 1, 2, 3, 4. Yang kelima ya. Au mautan mujhizan. Nah, ini yang atau kematian yang mendadak. Rasulullah menyebutkan di antara tanda akhir zaman al-mautul mufaji', yaitu kematian datang tiba-tiba. Ini sudah di depan mata kita orang tiba-tiba meninggal dunia banyak sekali. Banyak hal yang buat orang meninggal dunia tiba-tiba ya. Yang tadi pagi masih sehat, malam sudah meninggal dunia. Tadi pagi masih ketawa-ketawa, malam sudah meninggal dunia. Saya ketemu ada kawan, Ustadz, teman saya baru meninggal. Padahal tadi malam saya ngopi bareng sama dia. Masih muda, umur masih 30-an meninggal. Ya Allah, kalau mau cabut nyawa seorang, kapan saja. Ada lagi duduk di kerjaannya, lagi periksa-periksa laporan, meninggal. Ada. Yang lagi mimpin rapat, meninggal ada. Lagi mimpin rapat, meninggal. Lagi olahraga, meninggal banyak. Kita lihat banyak sekarang. Main tenis, bulu tangkis meninggal, main tenis meninggal, main bola meninggal, maraton meninggal, main sepeda apalagi banyak sekali meninggal, banyak sekali main sepeda. Dia tujuannya untuk hidup lama, ternyata malah meninggal. Enggak ada yang duga ya. Tahu-tahu kena serangan jantung ya. Kawan kemarin ada saya ketemu, Masya Allah, tahu-tahu pasang ring. Padahal olahragawan, sehat, pasang ring. Alhamdulillah masih kesempatan pasang ring. Ada yang langsung meninggal dunia. Ini jadi masalah. Kita tidak bisa menduga umur kita sampai kapan. Seandainya kita tahu umur kita sampai kapan, kita bisa persiapkan diri. Saya mau nakal sampai sekian, setelah itu saya mau taubat. Tapi kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak syarat mati itu harus tua dulu, enggak ada. Enggak ada syarat mati harus sakit dulu, enggak ada. Nabi Adam alaihissalam ketika meninggal dunia bukan dalam kondisi sakit, dia dalam kondisi segar bugar. Datang malaikat maut ingin cabut nyawanya, maka Nabi Adam berkata, "Belum saatnya, umur saya 1000 tahun. Ini baru 960." Kata malaikat maut, "Engkau telah memberikan 40 umurmu kepada Nabi Daud." Jadi disebutkan dalam hadis yang sahih ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menentukan umur Nabi Adam berapa tahun? 1000 tahun. Setelah itu Allah memperlihatkan kepada Nabi Adam alaihissalam anak-anak keturunannya. Tiba-tiba Adam tertarik melihat putranya Daud, cucunya. Ini siapa kata Allah? Kata Nabi Adam. Kata Allah, itu Daud, salah satu cucumu. Kata Nabi Adam, berapa engkau kasih umur buat Daud alaihissalam? Kata Allah, 60 tahun. Kata Adam, terlalu sedikit. Tambahkan, berikan 40 tahun dari saya buat dia. Akhirnya Nabi Daud umurnya jadi berapa? 160 tambah 40. Nabi Adam jadi berapa? 1000 kurang 40? 960. Kemudian ratusan tahun kemudian, Nabi Adam 19 tahun kemudian atau 19, akhirnya waktunya meninggal setelah usianya 960. Datang malaikat maut. Adam bukan lagi sakit-sakitan lagi, enggak, dia sehat bugar ya. Saatnya meninggal dunia. Kata Adam, belum, umur saya 1000. Kata malaikat maut, kau sudah hadiahkan sama Daud. Enggak, saya lupa. Kata Nabi ketika menyampaikan hadis ini, kata Nabi SAW, "Nasiya Adam wa nasiyat dzurriyyatuhu." Adam lupa, makanya anak keturunan juga lupa. Artinya maksud saya sampaikan hadis ini, saya ingin menyampaikan bahwasanya meninggal itu tidak harus sakit dulu. Adam segar bugar, akhirnya meninggal dunia. Sama pun yang terjadi pada putranya Daud tersebut, cucunya Daud alaihissalam. Daud alaihissalam ketika meninggal bukan sakit. Dalam hadis yang sahih, dia lagi keluar, kemudian datang malaikat maut, masuk ke kamarnya, maka istrinya pun ketakutan. Istrinya bilang, kalau datang Daud, hati-hati engkau jangan melakukan keburukan. Dia ingatkan malaikat maut. Akhirnya Nabi Daud datang dalam kondisi segar bugar. Nabi Daud berkata, "Man anta? Siapa engkau?" Kata malaikat maut, "Ana alladhi la ahabul muluk." Aku adalah yang tidak pernah takut sama raja siapapun. Wala yamtani'u minnil hujjab, dan tidak ada bodyguard yang bisa menghalangiku. Kata Nabi Daud, "Idzan anta malakul maut." Kalau gitu engkau adalah malaikat maut. Ini buat meninggal, selesai. Tidak harus, maksudnya tidak harus apa? Sakit dulu. Jadi meninggal tidak harus sakit dulu, meninggal tidak harus tua dulu. Banyak orang kecelakaan. Ini kemarin kita dengar berita orang kaya baru
coba mobil baru, tahu-tahu ketimpa dengan truk atau meninggal, ini selesai. Yang ada meninggal dibunuh orang, meninggal kecelakaan, meninggal tiba-tiba kena serangan jantung. Ya, padahal periksa selama ini sehat-sehat saja, waktunya meninggal. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau kita tahu kita kapan meninggal, kita mungkin bisa persiapkan diri. Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal, kita harus persiapan terus continue. Karena kita tiba-tiba bisa meninggal kapan saja. Sudahkah kita kalau dicabut nyawa kita sekarang siap bertemu Allah? Tentu banyak di antara kita enggak siap. Banyak urusan belum selesai, ibadah masih belum beres, maksiat belum bisa ditinggalkan. Seharusnya seorang muslim, seharusnya yang ideal, setiap saat siap untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum dia dipanggil, dia siapkan dirinya karena dia bisa dipanggil kapan-kapan saja. Apalagi Rasulullah SAW mengatakan di antara tanda hari kiamat adalah al-mautul mufaji, yaitu kematian yang datang dengan tiba-tiba. Betapa sering saya ditelepon teman, Ustaz, si fulan, mana? Sudah meninggal Ustaz, nggak tahu, subhanallah. Masih muda udah meninggal. Bapak ini sudah meninggal. Supir yang itu sudah meninggal. Banyak sekali. Karena di antara hal yang harus kita khawatirkan sehingga kita perlu persiapan adalah kematian dengan tiba-tiba. Kematian dengan tiba-tiba. Ada seorang kawan ya, dia datang ke tanah air ya. Kemudian dia ada mau bagi-bagi sedekah atau bantuan di tanah air orang Arab ya. Kemudian dia cancel dia nggak cancel, dia langsung balik. Kegiatan dia berhentikan, dia harus balik ke Madinah. Kenapa dia harus balik ke Madinah? Karena ternyata bibinya sakit keras. Akhirnya dia balik ke Madinah, ternyata bibinya meninggal. Kemudian dia sholatkan di Masjid Nabawi. Sholat mayat, dia menyolatkan bibinya ba'da Isya. Dan dia kuburkan bibinya. Kemudian subuhnya dia yang dikuburkan. Subuhnya dikuburkan. Ini teman saya sendiri. Subuhnya dia dikuburkan. Dia pulang, subhanallah, tapi luar biasa. Dia balik, sholatkan bibinya, dia kuburkan bibinya. Paginya dia yang dikuburkan. Kita nggak tahu kapan malaikat maut datang mencabut nyawa kita. Ya. Oleh karenanya seorang harus senantiasa menyiapkan dirinya dengan persiapan yang terbaik ya. Sebelum datang malaikat maut ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah peringatan dari Nabi SAW untuk bersegera beramal soleh sebisa mungkin yang kita lakukan sebelum datang kematian yang tiba-tiba. Ya. Sebelum datang kematian yang tiba-tiba. Kita saja masih segar, misalnya masih muda, tidak sakit, bisa saja tiba-tiba meninggal dunia. Apalagi yang memang sudah diberi tanda-tanda oleh Allah bahwasanya usia kita semakin menjelang ya. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah beri peringatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'akumun nadhir." Dan telah datang peringatan kepada kalian akan adanya hari kebangkitan, akan adanya hari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian salaf menafsirkan an-nadhir adalah uban. Siapa yang sudah mendapat dalam dirinya ada ubannya, dalam rambutnya ada ubannya, ketahuilah bahwasanya dia akan menuju pada titik pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya manusia selalu kuat, selalu pandangannya tajam, selalu pendengarannya tajam, dia mungkin lupa kalau dia akan meninggal dunia. Tapi Allah kasih tanda-tanda. Kasih tanda-tanda dengan mulai rambut putih, mulai pandangan melemah, mulai langkah kaki tidak sekuat, seenergik seperti dulu ya. Mulai banyak penyakit yang timbul. Kita dulu waktu masih umur 30, saya kemana nggak pernah mikir penyakit. Sekarang nggak pernah mikir makan. Makan apa saja. Sekarang udah 40 lebih pasti mikir-mikir.
Sudah mulai banyak bunyi di badannya, atau bunyi kolesterol, bunyi banyak signal yang nyala ya. Dulu tidak pernah kita pikirkan. Signal-signal itu sebenarnya rahmat dari Allah agar kita tidak lupa diri. Bahwasanya kita ini akan menuju pada kematian. Maka siapkan diri kita untuk bertemu dengan kematian. Saya sering sampaikan, dan ini peringatan buat saya pribadi. Setiap kita harus punya proyek akhirat. Punya perencanaan. Kita kalau perencanaan dunia sudah sering, kita sudah hebat-hebat. Mau bikin rumah kita perencanaan, gambar apa segala kita sudah jago lah. Yang punya perusahaan sudah jago-jago. Bagaimana nyusun perusahaan supaya sukses, bagaimana bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Sudahkah kita siapkan proyek kita untuk rumah masa depan kita di surga? Harus kita siapkan. Perencanaan. Hidup ini jangan kita cuma asal jalan aja. Sebagaimana kalau kita urusan dunia, kita benar-benar serius. Ada jadwal kantor, jadwal pulang kantor, jadwal rapat. Kita seriusin. Nah, untuk kita akhirat kita juga harus seriusin. Harusnya lebih serius daripada dunia ini. Harusnya. Jangan sampai kita di surga atau di akhirat ya seadanya. Baca Quran seadanya, zikir pada Allah seingatnya, ya. Sedekah semaunya. Enggak, jangan begitu. Ada jadwal. Bikin sedekah ada jadwal. Zikir ada jadwal, baca Quran ada jadwal, belajar ada jadwal, ngaji ada jadwal, salat malam ada jadwal. Kalau memang ingin dapat istana di akhirat, jangan akhirat ya seadanya saja, enggak. Kita ini akan hidup setelah ini mati, kita enggak tahu hidup kita bagaimana. Status kita bagaimana kita enggak ada yang tahu. Jangan terpedaya dengan status kita sekarang. Memang kalau kita kaya di dunia, kita bahkan kaya di akhirat, banyak yang kebalik. Jangan lupa kita menyangka kalau kita punya harta banyak, umur kita lebih panjang. Tidak ada urusannya. Kata Allah Subhanahu wa taala mencela orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzi jama'a mala wa 'addada." Orang yang ngumpulkan harta kemudian hitung-hitungnya sudah berapa juta, sudah berapa miliar, sudah berapa triliun. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia menyangka hartanya akan membuat dia hidup kekal. Kalla, sekali-sekali tidak. Kita punya harta lebih banyak tidak menambah umur kita sedetik pun tidak ada. Maka perlu persiapan, perlu program untuk akhirat kita. Jangan sudah saatnya kita berhenti dari urusan akhirat seadanya, sebisanya, enggak. Itu kalau akhirat jangan begitu. Kita apalagi sudah berusia, sudah. Mungkin dulu masih umur 30, 20 kita begitu. Sekarang udah 40 ke atas, 45 ke atas, sudah 50 ke atas. Harusnya cara berpikir kita berbeda. Entar lagi kita masuk ke alam berikutnya. Saya akan tinggalkan semua harta saya, anak istri saya tinggalkan. Saya masuk di alam yang saya tidak tahu, saya bertemu istana atau bertemu dengan kehinaan. Tidak ada yang tahu. Maka sudah saatnya kita punya persiapan, program. Jangan buang-buang waktu. Berikutnya, kata Nabi SAW, kalau 5 ini pun selamat, mungkin akan ketemu dengan perkara yang ke-6, awid dajjal atau dajjal. Fasyarru ghaibin yuntadhar. Yaitu hal yang gaib yang belum datang, yang ditunggu namun sangat buruk. Karena kita tahu fitnah Dajjal sangat luar biasa. Makanya di antara kalau kita salat kita berdoa dengan a'udzubika min syarri fitnati Masih Dajjal. Al-Masih Dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan fitnah Al-Masih Dajjal. Dajjal ini siapa? Dajjal ini seorang makhluk yang akan muncul di akhir zaman ya. Datang dalam banyak hadisnya mutawatir. Dajjal tersebut diberikan oleh Allah kesaktian yang luar biasa sebagai ujian bagi manusia. Sebagaimana Allah berikan kemampuan luar biasa bagi iblis untuk menggoda manusia, setan untuk menggoda manusia. Dajjal pun demikian. Allah berikan dia kesaktian luar biasa sebagai ujian bagi manusia. Maka disebutkan Dajjal akan hadir di akhir zaman dan dia ada di bumi selama 40 hari. 40 hari. Kata Nabi SAW, Yaumun kasana. Hari pertama dia seperti sehari, seperti setahun. Wa yaumun kasyahrin. Hari kedua dia seperti sebulan. Satu hari tapi rasanya seperti sebulan. Yang ketiga, yaumun kajum'ah, satu hari seperti sepekan. Wasairu ayamihi ka ayamikum, dan sisa harinya 37 hari lainnya seperti hari biasa 24 jam. Sahabat ketika mendengar hadis ini, mereka bertanya, Rasulullah, perhatikan sahabat. Kalau hari yang seperti setahun ya Rasulullah, kita salatnya bagaimana? Para sahabat mikir, nanti gimana ibadah? Itu dia pikir. Bukan gimana cara selamat dari Dajjal. Pertama, bagaimana ibadah? Bagaimana cara kita beribadah yang sehari seperti setahun? Apakah cukup 5 kali? Kata Nabi enggak, tapi berikanlah kadar sesuai dengan kadarnya. Setiap 24 jam salat 5 waktu. Setiap 24 jam salat 5 waktu. Ini semua masalah gaib. Allah mau rubah-rubah gerakan
matahari, rembulan, orbitnya bagian terserah Allah. Tapi nanti ada hari di mana sehari seperti setahun. Rasanya seperti 365 hari. Ada sehari rasanya seperti sebulan, 30 hari, sehari seperti seminggu, sisanya seperti yang lain. Nah, yang jadi masalah Dajjal ini sangat sakti. Maka dia bisa menghidupkan yang mati. Kemudian dia bisa tanah yang tandus, maka dia bisa tumbuhkan tumbuhan. Kemudian daerah yang kering dia mengatakan, "Wa ya sama'u amtiri, wahai langit turunkan hujan." Maka turunlah hujan. Dan dia mengaku sebagai Tuhan. Ya. Kata Nabi kalau bertemu dengan Dajjal sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Maka sebagian orang menyangka dia beriman, ketika bertemu Dajjal dia ikut Dajjal tersebut. Subhanallah, di antara hikmah kenapa kita berlindung dari Dajjal, meskipun Dajjal hanya muncul di akhir zaman, karena banyak Dajjal-Dajjal kecil di zaman sekarang. Dajjal itu artinya pendusta. Banyak dukun-dukun Dajjal-Dajjal kecil. Sekarang aja dukun-dukun saja yang beriman banyak, yang percaya dukun banyak atau tidak? Saya tanya ulang. Yang percaya sama dukun di tanah air banyak atau tidak? Banyak. Kalau nggak banyak, dukunnya nggak bakalan eksis. Berarti banyak apa? Banyak ininya, konsumennya. Banyak, customernya banyak. Buktinya mereka eksis. Bahkan sebagian dukun diekspor ke luar negeri. Berarti customernya banyak. Ya. Nggak usah bicara, ada orang saja bisa ngeremot awan, orang percaya, dipanggil-panggil, ya nggak? Ngeremot awan. Banyak orang percaya. Itu baru Dajjal-Dajjal kecil. Gimana kalau Dajjal yang luar biasa, yang benar-benar sakti, yang luar biasa? Maka banyak orang imannya bisa tergadai ketika itu. Maka Rasulullah ingatkan, beramal soleh, jangan sampai ketemu Dajjal, karena susah. Kalau seorang sering beramal soleh, dia akan dilindungi oleh Allah dari fitnah apa? Dajjal. Tapi kalau dia nggak punya amal, dia mudah terbawa fitnah Dajjal. Ya. Di India saja ada nama Sai Baba. Ya. Saya waktu masih SMA, dibilang inilah Dajjal, sakti luar biasa. Orang pada ketakutan. Padahal bukan Dajjal, itu saja sudah banyak menipu orang. Bagaimana kalau Dajjal asli? Yang terakhir, kata, kalaupun tidak bertemu dengan 6 perkara, kata Nabi SAW, awis sa'ah fasa'atu adha wa amar. Paling tidak kita semua akan bertemu dengan hari kiamat. Hari kiamat lebih dahsyat dan lebih pahit. Ya. Hari kiamat maksudnya apa? Bapak dan Ibu, maksudnya kita dibangkitkan, kemudian dibuka catatan amal kita, dibuka semua apa yang pernah kita lakukan, kemudian kita diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang pernah kita lihat ditampakkan, semua yang pernah kita dengar ditampakkan, semua yang pernah kita lakukan ditampakkan. Semua yang pernah kita bicarakan diperlihatkan. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada suatu perkara besar maupun kecil kecuali semua tercatat. Kata Allah, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu lafaz pun terucap kecuali tercatat. Semua lirikan mata, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah melihat, mengetahui pengkhianatan lirikan mata, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang terlintas dalam benak kita. Hasad, dengki, merendahkan orang, menghina orang, merasa sombong, merasa angkuh, berburuk sangka, berbaik sangka, semuanya tercatat dan itu akan dibuka. Setelah itu baru kemudian akan diklasifikasikan oleh Allah, amal kebaikan mana, amal keburukan mana, kemudian ditimbang, kemudian surga atau neraka. Berat kalau dihisab ya. Berat ya. Kita jadi hisab, bagaimana ngurus istri udah benar belum? Dihisab Allah. Ngurus istri benar enggak? Ngurus anak benar enggak? Ngurus orang tua benar enggak? Kita semua akan dihisab. Kullukum mas'ulun, kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta bertanggungjawab atas pimpinannya. Tidak mudah dihisab. Kita pemilik perusahaan, kita akan ditanya oleh Allah. Bawahan kita, pekerjaan kita, urusannya panjang. Ya. Sama orang tua kita, sudahkah kita berbakti, urusannya panjang. Sama anak, sudahkah kita ngurus atau biarin aja. Cuma dikasih duit, kita enggak bimbing agamanya, kita akan ditanya oleh Allah. Ya. Kakak adik kita, sudahkah kita ngurus mereka, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat. Istri, sudah urus istri, tanya ngurus suami enggak? Atau suaminya dicuekin, istrinya main HP mulu. Allah akan tanya. Ya. Suaminya dicuekin, enggak diurusin, istrinya ngurusin tas, ngurusin grup, ngurusin yang enggak genah, enggak ada urusan. Ya. Berat, hisab itu apa? Berat. Makanya Allah mengatakan, atau Nabi berkata, kalaupun kalian tidak bertemu dengan 6 ini, kalian tidak mendapati kemiskinan yang melupakan,
faqran munsian, ghinan mutghiyan, tidak menemukan kekayaan yang buat kalian melampaui batas. Maradan mufsidan, tidak mendapati penyakit yang merusak kalian. Haraman mufannidan, kalian tidak menjadi tua yang buat kalian pikun. Enggak. Kalian pun kalau mati tidak mati mendadak, tapi mati ada tanda-tanda, ya. Kalian tidak bertemu Dajjal, terakhir kalian akan bertemu dengan hari kiamat. Hari kiamat masalahnya hisab, ya. Maka bagaimana Allah menggambarkan dahsyatnya hari tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yafirrul mar'u min akhi, seorang akan kabur dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dia akan kabur dari ibunya dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dia akan kabur meninggalkan istri dan anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, masing-masing sibuk dengan urusannya. Ngurusin, takut ketika hari tersebut. Bahkan seorang tidak mau ketemu dengan istrinya. Kenapa? Dia takut dituntut sama istrinya. Kamu suami enggak beres, enggak pernah ini, belum ada yang kamu tidak tunaikan hakku, dia takut. Dia takut ketemu anaknya, takut anaknya nuntut. Ayah dulu begini, takut ketemu orang tuanya. Kamu dulu tidak berbakti, sehingga dia kabur dari semua orang. Takut dituntut. Dikarenanya, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semua adalah bentuk kasih sayang dari Nabi SAW agar kita persiapkan diri kita untuk beramal soleh sebelum datang hal-hal tersebut. Maka nasihat saya untuk saya pribadi dan para hadirin hadirat, mulai sekarang, dan kita pun sudah terlambat, kita memprogramkan akhirat kita. Bung masih ada umur, Bung masih ada duit, Bung masih ada kemampuan. Jangan hidup begini-begini saja. Dunia alhamdulillah begini saja kita masih hidup. Kalau dunia begini-begini aja, nggak usah terlalu lebay-lebay, kita masih hidup. Tapi akhirat ini, sebentar lagi kita mati, nggak tahu hidup kita kayak apa. Jangan sangka sekarang kita punya rumah mewah, kemudian kita akan masuk dapat rumah mewah juga. Belum tentu. Bisa jadi terbalik. Jangan sangka adalah orang di pinggir jalan, mungkin nyapu-nyapu, kita hina dia, ternyata di akhirat dia memiliki istana yang hebat. Ya, kita pingin di dunia kita dapat kemudahan, di akhirat juga dapat apa? Kemudahan. Maka mulai sekarang kita harus program beramal soleh. Nah, kalau ingin program beramal soleh, kita harus hargai waktu. Itu kuncinya, ya, hargai waktu. Setiap waktu, jangan sampai ada yang lewat sia-sia. Setiap detik, jangan ada yang lewat apa? Sia-sia. Yakinkan, pastikan apa yang kita lihat, apa yang kita bicarakan, semua ada pahalanya. Saya lakukan ini ada pahalanya enggak? Ada pahala saya lakukan. Saya nonton ini ada pahalanya enggak? Ada, ini urusan perusahaan. Boleh, silakan. Ada pahalanya karena kita ingin mikir perusahaan kita untuk membantu orang-orang pekerja kita. Silakan. Selama ada pahalanya, lakukan. Kalau enggak usah. Nonton film Korea, ada enggak pahalanya? Tidak ada. Ya sudah, jangan nonton film Korea. Lihat berita artis, ada enggak pahalanya? Kalau enggak ada, enggak usah nonton. Kan kita akan dihisab oleh Allah. Waktu kita gunakan lihat berita artis yang tidak ada faedahnya. Waktu kita terbuang. Tahu enggak waktu kita terbuang, itu kita buang umur kita. Umur kita buang. Harusnya umur kita, saya 45 tahun, akhirnya sebenarnya bukan 45, karena banyak yang saya buang yang tidak manfaat. Saya buang umur saya. Habis waktu, apalagi orang yang kemudian nonton sinetron berseri-seri, umur dia buang. Seandainya dia buat baca Quran. Nanti hari kiamat dibuka catatan amal, isinya nonton sinetron. Malaikat nyatatnya sinetron melulu. Seri 1, seri 2, seri 2, seri 3. Dibuka, malu kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah terlanjur kita minta ampun. Allah Maha baik. Tapi sisa umur kita enggak tahu sampai kapan, jangan sampai begitu terus. Ya, jangan gitu terus. Yang hari-hari lewat tidak pernah baca Quran, rubah. Jangan hari-hari lewat enggak baca Quran, baca Quran. Kamu kalau mati ketemu Allah, malu enggak? Tiap hari lewat, hari-hari lewat tidak baca Quran. Apa yang mau kita andalkan di hadapan Allah? Orang-orang sana, Masya Allah, miskin-miskin baca Quran, susah-susah baca Quran. Kita lihat sendiri orang susah-susah. Madinah sana, Masya Allah, orang susah-susah baca Quran, ada hafal Quran. Kita diberi kelebihan harta, tidak disyukuri, malah buang-buang umur yang tidak ada manfaatnya. Maka ini saja yang mau saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sesungguhnya ini nasihat buat saya pribadi, ya, agar kita bisa menjadi lebih baik untuk mempersiapkan kehidupan kita pada alam berikutnya. Hidup ini sudah kita jalani, kita tahu jalan, pola jalannya kita sudah ngerti. InsyaAllah kita bisa hadapi. Tapi kehidupan berikutnya kita enggak jelas. Maka waktu umur yang masih ada, gunakan untuk akhirat kita. Apa kata Allah atau nasihat orang-orang soleh kepada Qarun yang Allah abadikan dalam Al-Quran? Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Gunakanlah apa yang Allah berikan kepadamu untuk mencari negeri akhirat. Apapun potensi yang Allah berikan kepadamu, kecerdasan, kesehatan,
uang, ekonomi yang bagus, apapun, gunakan untuk kesuksesan akhiratmu. Dunia alhamdulillah kita bisa jalani. Tapi gimana akhirat kita harus kita pikirkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan.